intercom stoma serta mengganti kantung stoma. Ternyata dadanya sebenarnya gitu. Oke. Prosedur identifikasi pasien menggunakan minimal 2 identitas, jelaskan tujuan, lengkap, siapkan alat dan bahan. Sarung tangan, kantung kolostomi, kasa, kapas atau tisu. Adakah kasa, kapas atau tisu? Duluan ya Bu. Masya Allah, tabarakallah. Mas cek, kan ibu masih ada kateter. Apa tadi saya nanya apa ya? Oh tisu, kasa. Ada nggak? Tisu, kasa. Yang sudah berlumut. Plastik hitam buat membuang. Tapi nggak usah deh, ini kan dia nggak ada yang dipasang. Nggak ada ya, nanti pakai itu aja deh. Pinset chirurgis, pinset anatomis, kom steril. Kom steril neng boleh nggak? Bu Buliana minjem kom steril Bu. Gunting. Saya gunting deh. Belum ada ya guntingnya. Ini belum ada ya. Tiang. Itunya udah sepaket Bu sama itunya. Apa? Udah ada guntingnya. Oh, yang buat gunting. Yang mana buat yang digunting? Buat gunting ini. Boleh kan? Guntingnya nggak ada. Saya juga pegang. Saya ajarin apa namanya cara mengukur stoma. Jadi ini adalah penggaris stoma. Stoma yang baru dioperasi biasanya ukurannya segede ini. Ini normal karena sedang fase inflamasi, gitu ya. Sampai dengan 3 hari sampai seminggu itu stomanya masih berukuran segini, ini wajar dan normal. Kita bisa sampaikan ke pasien ini masih normal. Nanti kalau sudah lama-kelamaan 3 bulan 4 bulan itu dia akan mengecil menciut begini cantik. Bagus ya, walaupun bagus juga saya nggak mau ya kalau disuruh masak. Jadi dia nanti lama kelamaan dia akan mengecil menciut gitu ya sampai begini. Kalau udah begini dia biasanya udah stabil, ukurannya udah segitu terus. Tapi kalau baru banget dioperasi itu biasanya segitu. Tapi nggak apa, kita tetap ukur pakai penggaris. Terlalu besar ini nggak muat ya. Jadi dia itu harus masuk, nggak boleh terlalu neken, nggak boleh terlalu longgar. Kalau terlalu longgar berarti kan nanti kotorannya itu akan masuk ke sela-sela kulit, ya kan, masuk ke sela-sela antara stoma dengan pouchnya, sehingga nanti bisa mengiritasi. Jadi harus pas, ya harus pas. Kalau terlalu ketat, terlalu bahasa Indonesianya ngepres, itu dia bisa menekan, khawatirnya jadi nekrosis. Stomanya tuh terlalu tertekan gitu ya. Jadi yang sedang-sedang saja gitu. Ya, kita bisa kira-kira sini tuh nih kurang lebih 29 mm. Nah, ini kita sesuaikan di sini. Oh, ini ukurannya yang pas. Nih tuh ya. Set ya. Oke, kita gunting sesuai dengan ukurannya. Hati-hati bolong ya, ininya diginiin. Kemudian Busam boleh ya Busam digunting, kita guntingnya sesuai dengan ukurannya si stoma. Jangan ngantuk dulu nih, dikit lagi. Bisa ngopi belum ngopi? Belum ngopi dulu habis ini. Ngopi di bawah ada kan?
ya. Mahal sekarang, Bu. 13 Bu udah naik. Saya deg-degan kalau minum kopi. Iya betul Bu. Sama ya. Kopi apa? Saya deg-degan kalau osce. Ini kan itu cinta ya. deg-degan. Kenapa sayang? Kenapa mau ngopi, ngajak ngopi? Nadia bukannya lagi puasa Murti? Ini itu nih kan ini tuh plate ya, piringan. Ini cara membukanya gini, ini harus dibuka ya Neng. Jangan jadi buka nanti ya dengan semangat set. Malu ya, siapa yang ngajarin perawatan stoma Bu Ade? Jadi dibuka ya Neng, loh semuanya itu ada tandanya, itu harus dibuka. Ya, tuh dia ngasih tanda di mana letak apa ya? Nih, ujian kalian pakai plastik asoy. Tuh. Ya ampun. Nah, terus untuk pos lokasinya, ini jadi kita ceritanya mundur ke belakang ya. Nanti ini nggak saya ajarin lagi, maksudnya kan ini sebenarnya saya mau ngajarin ketika dari awal melepas terus dipasang lagi. Tapi kan ini saya sekalian sudah mengajarkan cara memasang kan, jadi nanti setelah ini saya ajarkan cara melepas. Tuh. Oke, jadi untuk posisinya apakah dia ke sini, itu tergantung aktivitas si pasiennya. Kalau pasiennya boboan doang, itu masangnya begini. Set, biar kalau ada fesesnya dia ke sini. Kalau di sini risih guys, ya kan? Ada yang nempel-nempel kan? Kecuali dia sudah beraktivitas, dia punya pasien kolostomi itu normal. Kayak kita aja biasa, dia tetap kerja kan dia cuma pindah tempat buang air besar. Yang lain-lainnya mah dia udah bagus. Misalnya dia sebelumnya ada kanker kolon, kanker kolonnya udah diangkat gitu misalnya ya, dia udah normal lagi kayak kita, boleh aktivitas. Jadi nggak ketahuan aja sama kalian sebenarnya dia ada apa namanya, ada stomanya di sini gitu. Dan kalau yang udah biasa itu dia buang air besarnya sudah terkontrol kayak kita tiap pagi gitu. Setelah itu ya dia kosong gitu. Jadi si pencernaannya itu udah mulai beradaptasi gitu ya. Jadi kita tanya dulu, misalnya pasiennya post op, berarti kan dia masih tiduran terus, itu kita pasangnya begini miring ya. Oke, nah ini kita buka, kita pasang, masukin dulu, set, terus oke ya, set, nah cakep. Ini kita rekatkan. Biasanya untuk membantu memperkuat rekatannya itu kita pakai Hipafix ya, tahu ya, yang buat perawat luka. Tuh itu kita tempelin sekitarnya sini biar dia agak kuat. Terus kita pastikan dia set gitu ya. Ininya, ini cara nutupnya tahu ya, bisa kan? Ini tuh banyak banget macam-macamnya gitu ya. Nanti silakan kalian belajar. Ini ditekuk aja ke plastiknya, ditekuk sekali, set, terus kalian masukinnya begini ya, gini. Kebalik. Aduh gerogi ya. Lagi di syuting ya. Oke ya, tuh set dia lepas. Habis ini kita begini. Ya, oke, sudah. Habis itu ini sudah terpasang. Begitu cara memasang stoma. Ya, selanjutnya kita akan melepas dan merawat stoma. Oke. Kita pakai sarung tangan. Sebetulnya kalau yang udah biasa pakai stoma itu dia bakal cuci sendiri di kamar mandi. Jadi kayak biasa aja, dia buka ke tempat sampah, itunya dibuang, terus dia pakai sabun, pakai handuk, dibersihin sendiri gitu, biasa aja. Tapi karena pasien yang baru operasi kan dia masih agak-agak takut
itu perlu edukasi sama kita bahwa ini itu sebetulnya sesuatu yang normal, cuman ibu berpindah tempat aja untuk buang air kotor. Plastik kotornya nggak ada ya. Ya udah saya buang langsung ke sini deh. Oke. Boleh Neng dibacain ya apa? Pertama apa? Pertama, Ini sebenarnya. pasang pengalas dan gulung di bawah lokasi stoma. Oke. Terus ya ampun ininya juga sudah begini ya. Enggak apa-apa. Yuk kita taruh di bawah sini. Terus setelah itu Letakkan bengkok yang telah dilapisi plastik di letakkan atas bengkok. Oke. Yuk Terus terus. buka klip kantong kolostomi di atas plastik hitam dengan hati-hati. Oke. Las itu hitamnya ya enggak ada. Jadi gimana ini? Harusnya ada kurang gede karena dia mau ngenampung ini langsung bruk gitu, kebuang semua gitu loh. Terus Neng. Terus buka kantung stoma, buang feses atau urin dan masukkan ke kantung plastik. Ya, jadi sebelum dibuka biar enggak berat, ini dibuang dulu ke kantung yang hitam tadi tuh, kantung hitam tadi dibuka isinya. Kalau udah keluar semua baru kita buka ini. Ya, kalau pasiennya nyeri, ini boleh pakai sesuatu yang basah. Tapi jangan minyak tolong nanti kalau minyak duluan sesudahnya susah lengket lagi. Tuh pakai air aja dibersihin pakai air. Alkohol swab juga boleh kalau ada, boleh pakai alkohol swab ya. Dibuka terus Neng. Angkat besplet perlahan-lahan menggunakan cairan Nah fisiologis. ini ya diangkat pakai cairan gitu ya karena suka nyeri. Oke terus. Dimulai dari bagian jauh dari jahitan luka terlebih dahulu dan masukkan ke dalam kantong plastik hitam. Oke terus dibuang. Terus saya mau buka lagi nih kok sayang ya ini udah nempel banget. Terus Ganti sarung tangan. ganti sarung tangan. Itu bersihkan stoma dan kulit sekitar stoma. Oh sama saja. Saya susah cuma ke situ. Enggak, ini enggak dipasang lain sih. Nah, ini sayang aja sayang. Makanya dipakai lagi. Itu untuk kalian praktek kan lumayan ya. Iya, buat mandiri. Oke, terus udah saya buka sarung tangan ya. Buka sarung tangan, ganti sarung tangan yang baru. Terus Bersihkan stoma dan kulit sekitar stoma menggunakan kapas atau kasa dan cairan fisiologis dengan diameter 10 sampai 15 cm. nih. Sebenarnya pakai sabun juga boleh banget, pakai sabun atau pakai waslap untuk mandiin bayi. Itu lebih enak mosrapnya. Karena kan bekas ininya kan lengket banget ya. Itu kalau dia masih ada suka nggak mau lagi nempel gitu sisanya, jadi harus benar-benar sampai bersih banget. Oke, kita bersihkan. Bersihkan ya sisa-sisanya. Ini pakai sabun boleh ya, pakai sabun boleh kalau emang kelihatannya kotor itu pakai sabun boleh. Udah dibersihkan sampai bersih, termasuk ke sini-sininya ya. Oke, sudah. Habis itu buang. Setelah itu Bersihkan jahitan di sekeliling stoma menggunakan lidi kapas yang diberikan cairan fisiologis. nggak ada lidi kapasnya. Terus apa lagi? Keringkan Begini kulit aja. sekitar stoma dengan kasa kering. Oke. Ya ini ceritanya lidi kapas. Oke, lidi kapas kita bersihkan. Termasuk ke dalamnya si pasiennya sebetulnya ketika kita melakukan perawatan yang benar itu adalah dia diminta untuk terlibat. Jadi bapak mau bantu atau ibu mau bantu bersihkan gitu ya, selagi masih ada kita dia diminta nggak apa-apa biar dia ngerasain sendiri, boleh dipegang pak gitu, oh nggak sakit kan gitu ya. Jadi pasiennya tuh tahu bahwa ini tuh bukan sesuatu yang menyakitkan gitu. Kadang dia tuh takut doang, takut megangnya terus. Keringkan kulit sekitar stoma Keringkan. dengan kasa kering. Gak ada tisu juga nggak ada ya. Oh ya Allah segede gaban nggak kelihatan. Belum sarapan. Nih. Oke
terus. Mangga. Udah selesai. Yuk, terus. Habis itu tutup lubang stoma dengan kasa lembab dan siapkan pola pada base plate baru yang Nih. akan dipasang. Udah dibersihin, kita ukur kayak tadi sama pakai penggaris stoma. Kalau nggak ada penggaris stoma, pakai plastik. Osnya pakai itu ya, Bu? Jadi kita gambar di atas plastik pakai spidol. Ada spidol, ada. Boleh spidolnya, Neng. Kalau nggak ada pakai ini begini caranya. Nih, tah eta begitu ya. Nanti nih begini. Set. Ininya diikat pakai karet. Oh, itu masih karet. Jadi pakai itu gimana? Oh nanti habis ini tenang aja ada. Nih ya, set. Terus kita buletin. Buletinnya di luar setomanya ya Neng, di luar setomanya. Setelah itu kita gunting. Nih tuh lubangnya digunting. Guntingnya tadi ya. Oh iya. Nah nanti di sekitarnya ini kita tempelin ini pasien saya nggak sampai jadi di Lebak Bulus itu ada Yayasan Kanker Indonesia. Dia itu mendonasikan si kantong stoma itu, tapi nggak banyak, sebulan misalnya dia cuma dapat 4, tapi kan lumayan ya. Itu bisa diinfokan ke teman-teman atau saudara keluarga yang misalnya punya stoma gitu ya. Situ dia mendonasikan Yayasan Kanker. Ini kita tempel sampai semuanya tertutup ya guys ya. Ini pokoknya sampai semuanya rekat. Tapi terlalu lama nanti saya diamuk dunia. Tuh. Nah terus ini boleh yang odol-odol. Ini pasta ini dipakai misalnya nih permukaan perut sekitar stomanya enggak rata, jadi ini itu nih dia kayak odol kering ya, kering ini udah expired juga. Ini kalau keluar tuh kayak odol ya Allah, sampai nggak bisa dimecret nih, nggak bisa tuh ya, dia itu kayak odol kayak odol gitu. Nanti kalau keras dia mirip sama piringan itu rasanya, kenyalnya gitu. Jadi ini itu bisa kita aplikasikan ke area yang kira-kira agak ngejeglong, biar rata, biar si piringan pouchnya itu rata, jadi nggak ada yang bocor. Kalau misalnya ada yang begitu permukaannya nggak rata, nanti cairannya akan keluar lewat sela-sela gitu. Jadi kita pakaikan si pasta ini ya misalnya, tapi kan ini cakep nih perut si ibunya rata, jadi nggak perlu ini. Terus ada lagi yang namanya powder ini kita pakai kalau di sekitarnya sini ada tanda-tanda iritasi, kemerahan, kulit melepuh, kemerahan gitu ya, misalnya apa namanya kena cairan ini, terus kita pakai ini namanya powder. Ini ada antimikrobialnya ya, membantu mengeringkan. Oke sudah, kemudian ini kita pasang ya. Set. Ini pastikan pas ditarik nggak lepas ya, nanti pas di sini ya. Terus habis itu ini kita tutup dengan plastik dengan karet. Oh ya udah iya punten ya, saya nggak lihat. So ya, diuul-uul masukin ke dalam biar nggak rembes.
si cairannya tuh, jadi ketutup gitu loh ujungnya, bukan yang ada gitu ya. Nah ini udah cakep tuh, dah ya Pak, udah. Terus apa lagi Neng? Udah, terus pasang best pada udah, terus tengah-tengah hati-hati, oke, udah, terus pasang kantong sampah sama udah, terus pasangan krimnya udah, begitu ya rapikan pasien. Terus ya, terakhir adalah stoma setting. Boleh sini. Yuk sebentar 5 menit. Laki-laki. Cepat cepat.